baru hanya Dr. Wayan. Jadi saya dari Ciampel, dari Curug, dari mana-mana, dari Mulyajati, dari Kosambi, dari Purwasari, dari Purwakarta ya, dari sana itu semua kesini semua. Berarti salah satu Pak Wayan ini salah satu dokter paling lama di wilayah. Paling lama sekali dan pertama ada dokter Wayan. Pertama kali di wilayah sini ada dokter Pak Wayan. Ya. Pengabdiannya luar biasa ya. Pengabdian kepada masyarakatnya luar biasa dan dia selalu menolong masyarakat. Ada uang diobatin, nggak ada uang pun diobatin. Seperti itu gitu ya. Jadi dan tidak pernah melihat oh ini pasien awalnya enggak, dia diobatin dulu. Baru istilahnya ditindak dulu sama dia, tindakan dulu. Yang utama berarti yang diutamakan pasien dulu. Seperti kita saksikan ya, jadi lengkapnya adalah Dr. Wayan Tirta ini, ya beliau ini merantau ke Jawa Barat, katakanlah ya di Kerawang. Ya. Beliau ini adalah profesinya seorang dokter. Ya, beliau ini dikenal baik ya seperti di video tadi. Ya saya juga sangat terenyuh dan ya sangat terharu dengan beliau telah membawa nama baik khususnya kita orang Bali ya kita bicara masalah suku jadinya ya kita salut untuk beliau dan juga membawa nama baik agama Hindu. Ya, nah beliau di sini tidak memandang dari segi agama dan dari segi suku ya. Kita saksikan ya. Jadi lengkapnya mungkin sudah banyak yang nonton, tapi ada beberapa juga yang belum nonton kisah lengkapnya ya. Jadi Dr. Wayan ini memang tinggal seorang diri di rumahnya yang cukup besar ya dulu ya, cukup megah dulu ya pada masanya. Nah waktu itu beliau sih katanya sudah punya istri juga ya, tetapi mengalami kegagalan. Dan yang kedua beliau menjalin pada seorang mahasiswi katanya ya, terus dikuliahkan sudah gitu akhirnya lari dan ya dari situlah timbul awal mulanya katanya mengenai beliau jadi linglung, jadi kayak kehilangan arah kayak gitu ya. Nah tetapi di dalam kegiatannya sehari-hari beliau tetap menolong orang sebagai profesinya sebagai seorang dokter ya. Jadi sudah banyak tuh pasien-pasiennya yang dari luar Kerawang ya juga bahkan berobat ya. Memang katanya ya banyak yang disembuhkan ya. Nah yang satu hal lagi yang saya kagumi adalah pendapat beliau ya. Jadi ada salah satu YouTuber yang pada waktu terakhir ini dia sebelum pulang ke Bali sempat menanyakan Pak Wayan kenapa Pak Wayan memberikan ngutang juga kepada orang yang berobat ya Pak Wayan bilangnya ya dia kan mereka datang ke rumah saya untuk berobat ya saya obatin ya, kalau masalah utang ya terserah dia katanya ya. Jadi dan beliau juga tidak mematok ya, jadi berapa pasien punya uang ya dia terima aja ya, yang penting dia punya prinsip menolong dan menyembuhkan pasien-pasiennya ya. Ya tidak seperti dokter ya, ini saya tidak mengejas ya dokter yang lainnya ya. Jadi banyak juga sih dokter-dokter yang punya hati mulia ya. Tetapi ya banyak juga dokter yang memang memanfaatkan profesinya sebagai yang pekerjaan yang dibutuhkan ya. Jadi mentang-mentang pasiennya itu berobat harus sembuh, jadi dia getok ya, harga mahal. Jadi orang begitu keluar dari rumah sakit ya tambah sakit ya karena ngelihat bilnya ya, ngelihat kwitansinya ya. Jadi ini Pak Wayan ini betul-betul dia di dalam ajaran agama Hindu betul-betul mengajarkan menjalankan secara tidak langsung mengamalkan ajaran agama ya, terutama
di buku kita, yaitu bab 3 ya, bab 3 mengenai bab 3 sloka 7 ya, mengenai kerja tanpa pamrih ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Yastva Indriyani Manasa Niyam Rambate Arjuna Karmendriya Karma Yogam Asakta Sawisisyate ya. Kira-kira seperti ini. Yastva Indriyani Manasya Niyam Yarabate Arjuna Karmendriyani Karma Yogam Asakta Sawisisyate. Artinya, sebaliknya Arjuna, dia yang berkendak kuat dan telah berhasil mengendalikan seluruh indera, kemudian menggunakan indera-indera yang sama sebagai alat dan berkarya dengan semangat yoga tanpa keterikatan pada hasil atau berkarya tanpa pamrih, adalah manusia yang sungguh sangat terpuji. Jadi di dalam Bhagavad Gita ya, bab 3 sloka 7, di situ adalah mengenai kerja tanpa pamrih. Nah, di sini Pak Wayani sudah mempraktekkan ajaran tersebut. Beliau betul-betul bekerja tanpa pamrih. Beliau betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat. Beliau sangat peduli dengan kesehatan masyarakat ya. Jadi sehingga dia sendiri sebetulnya kekurangan ya. Bahkan untuk makan saja dia tidak cukup ya. Akhirnya dibantu oleh kawannya sama-sama dari Bali yang bernama Bapak Kadek ya, kebetulan tetangganya ya. Beliau yang suka mensuplai makanan, terutama mie dan telur ya. Karena Pak Wayan ini kan ya apa ya, mungkin karena banyak pikiran mengenai problem-problemnya dan dia tidak bisa mengungkapkan kepada siapapun, dia pendam sendiri sehingga dia ya seperti orang stres ya, seperti itu dilihat orang-orang ya. Nah tetapi di balik itu dia mempunyai hati yang sangat murni, hati yang sangat ikhlas, hati yang sangat baik ya. Ya, kita bisa mendengar tadi bahwa semua masyarakat di sekitarnya itu sangat mengharapkan beliau kembali lagi untuk praktek ke rumahnya yang di Kawang ini ya. Nah itu satu bukti, dan terbukti ya, terbukti masyarakat luas itu berbondong-bondong, bergotong royong untuk membersihkan, merapikan rumahnya ya. Jadi TNI, Polri, masyarakat sekitarnya, para kreator YouTuber bersatu, dan masyarakat sekitarnya ya bersatu untuk membersihkan rumahnya. Dan bahkan warga di sana berharap Pak Wayan untuk balik kembali setelah rumahnya dirapikan ya, berharap beliau kembali praktek di kampung tersebut. Itu luar biasa ya. Jadi kita di sini dapat mengambil hikmahnya bahwa sesuatu yang baik, sesuatu perbuatan baik pasti di belakang hari hasilnya akan baik cepat atau lambat ya. Nah, jadi kita dapat pelajaran di sini bahwa janganlah kita sombong, janganlah kita angkuh, janganlah kita memeras orang, janganlah kita menginjak-injak harkat martabat orang, mentang-mentang kita di atas, mentang-mentang kita kaya, mentang-mentang kita punya jabatan. Itu sifatnya adalah sementara ya. Mari kita berbuat baik kepada sesama ya. Sejelek-jeleknya orang, sedosa-dosanya orang, tetapi kalau dia bermanfaat untuk orang lain, dia lebih mulia di mata Tuhan dibandingkan orang-orang yang hanya cuap-cuap, orang-orang hanya komat-kamit, baca mantra, baca doa, tetapi dia hanya untuk kepentingan sendiri. Itu tidak ada gunanya ya. Itu sama saja bohong ya. Jadi kita sangat terenyuh dengan kisah Pak Wayan yang hidupnya sederhana, demi masyarakat dia mengorbankan dirinya ya. Tapi memang kita bukan mencontoh, kok dia dokter tapi kok mungkin dia nggak bisa mengelola sehingga nggak punya uang, sehingga rumahnya seperti itu ya. Kita abaikan itu, yang penting kita berpikir positif
bahwa kita ambil hikmahnya. Beliau itu adalah sudah menjalankan secara tidak langsung ajaran Bhagavad Gita bab 3 Sloka 7, seperti yang saya bacakan, bahwa Sri Krishna memang bersabda kepada Arjuna, Arjuna bekerjalah, di samping bekerja jangan harapkan hasil. Ya, ingatlah aku, engkau akan datang kepadaku. Ya, jadi di sini adalah sudah dipastikan kalau sesuatu yang kita perbuat baik, nanti di belakang hari pasti akan kita menemukan hasil yang baik. Ya. Nah, saya juga ada di dunia ini adalah bersifat sementara. Kita hanya pelaku, ya. Kita hanya disuruh berbuat baik kepada sesama, ya. Kita apapun yang kita tanam itulah yang akan hasilnya, ya. Baik itu subha karma maupun asubha karma, baik itu karma baik maupun karma buruk, itu akan ada hasilnya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Pak Wayan yang telah ya cukup mengharumkan nama khususnya orang Bali juga ya, karena kita memang di sini ingin mempertahankan bahwa kita sebagai umat Hindu selalu ingin menjaga nama baik umat, ya. Kita selalu menjaga kerukunan kepada siapapun tanpa memandang suku, agama, kedudukan, jenis kelamin dan lain sebagainya, ya, seperti Pak Wayan ini. Ya, nah kita juga berterima kasih kepada Pak Kadek ya, yang dengan tulus ikhlas menolong Pak Wayan yang sedang dalam kesulitan, ya. Dia tidak meninggalkan Pak Wayan dalam kesusahan, tetapi dia justru menolong, ya. Itulah kita sebagai umat manusia harus saling tolong menolong, ya. Jangan pas teman kita jatuh kita menjauh, pas dia kaya, dia mampu, baru kita deketin. Itu yang sering terjadi, ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai umat bisa belajar dari kasus Pak Wayan. Mari kita berbuat baik kepada siapapun, dan tentu hasilnya nanti kita akan menerima kebaikan dari semesta alam ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.